Mengenal dan memahami fikih minoritas, menelisik berbagai persoalan minoritas muslim di penjuru dunia. Pengertian fikih minoritas. Fikih minoritas atau yang lebih dikenal dengan fikih akaliyat adalah fikih yang digunakan oleh kaum muslim minoritas di suatu tempat tertentu. Fikih akaliyat terdiri atas dua kata, yakni fikih dan akaliyah. Kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Secara terminologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata amaliyah tersebut berarti menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang di luar ruang lingkup tersebut seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam ruang lingkup fikih. Kata akaliyat berasal dari kata kolala yang berarti sedikit, lawan kata dari banyak. Dari definisi di atas, jelas bahwa fikih akaliyat tetap merupakan salah satu jenis fikih yang merupakan bagian dari fikih pada umumnya. Hanya saja, ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada masyarakat dengan karakter yang khusus, di tempat yang juga memiliki karakter yang khusus yang berbeda dengan fikih pada umumnya, yakni minoritas muslim di suatu tempat tertentu. Sejarah fikih akaliyat atau fikih minoritas. Kehadiran fikih akaliyat ini sesungguhnya berawal dari akumulasi kegelisahan kaum muslimin minoritas yang hidup bermukim khususnya di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Afrika ketika mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Istilah fikih al-akaliyat ini sebenarnya muncul pada awal tahun 1990-an. Tokoh pendirinya adalah Toha Jabir al-Awani dan Yusuf al-Khaldawi. Tepatnya, Toha Jabir menggunakan istilah ini pertama kali pada tahun 1994 di saat Fikih Council of North America yang dipimpinnya memberikan fatwa boleh bagi umat Islam Amerika memberikan suaranya pada pemilihan presiden di Amerika, yang notabene calonnya adalah non-muslim. Sementara itu, Yusuf Khaldawi memberikan European Council of Fatwa and Research di London pada tahun 1997 dengan tujuan utama adalah memberikan layanan hukum Islam pada masyarakat minoritas muslim di Eropa. Selanjutnya, ada ukuran dalam penetapan fikih minoritas. Yang pertama, fikih minoritas dilihat sebagai upaya membangun fleksibilitas hukum Islam ketika umat Islam berada dalam posisi minoritas dalam sebuah negara atau ketika umat Islam hidup bukan di negara yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam konteks sosial politik, fikih minoritas merupakan fikihnya orang yang kalah dan tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaan itu, tema-tema yang dipermasalahkan seperti memilih pemimpin non-muslim, soal sembelihan binatang yang diduga tanpa bacaan basmalah, hukum seorang muslim yang bekerja di restoran untuk berjualan minuman keras, memberi salam kepada non-muslim, dan sebagainya. Yang kedua, melalui cara berpikir tersebut, maka fikih minoritas cenderung diletakkan sebagai langkah darurat dari situasi yang dianggap tidak normal. Dengan menggunakan logika darurat ini, maka umat Islam diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diwajibkan. Kaidah fikih yang biasa digunakan untuk melegitimasi hal ini adalah az-zaruratu tub al-mahzurat. Kondisi darurat diperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Dengan demikian, fikih al-akaliyat atau fikih minoritas mendasarkan argumentasinya pada logika dan metodologi hukum Islam yang dirumuskan para ulama. Landasan paling dasar yang biasa digunakan adalah doktrin kemaslahatan dari urf tradisi dengan tradisi sumber-sumber penetapan hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Harus diletakkan dalam konsepsi tersebut. Di samping itu, konsepsi maqasid al-syariah, tujuan dasar pemberlakuan hukum Islam yang berintikan perlindungan pada 5 hal pokok daruriyat al-khamsah,
baik pada tingkatan daruriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat, merupakan prinsip umum yang berintikan pada keadilan dan kebaikan. Maka, inti ajaran Islam yang terdapat dalam universitalis Al-Quran adalah menegakkan prinsip kemanusiaan, di mana perbedaan Muslim dan non-Muslim menjadi tidak terlalu relevan diperdebatkan.